Loh kok ini proyeksi maksudnya proyeksi skalar atau panjang proyeksi? Bukan, ini proyeksi vektor. Kalau nggak ada keterangan skalar atau panjang, yang dimaksud soal itu yang proyeksi vektor. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Pada video kali ini, Koben akan membahas vektor matematika ya. Kita di sini latihan soal ya. Di sini adik-adik untuk soal bisa adik-adik download di PDF ya di bagian deskripsi. Di sini kita akan langsung bahas cara jawabnya ya, cara kerjanya. Nah, ini ada soal ya. Itu ada vektor A. Ya, ini vektor sebuah titik ya. Itu diketahui 3,2, min 1. Vektor B 1, min 2,1. Vektor C 7, P min 1, min 5. Ini diposisikan vektornya dibuat seperti berdiri gini ya. Tegak gini ya, vektor tegak. Ya, koordinatnya diubah seperti ini. Dia bilang ketiga titik ini berada pada segaris. Segaris itu logikanya ada titik A ya, ada titik B, ada titik C. Ya, vektor segaris. Cara kerja kalau adik-adik ada 3 titik segaris ya, itu adik-adik kalau udah lihat video penjelasan di video-video sebelumnya itu sudah ada pengertiannya. Jika ada 3 titik segaris, ini bisa dibuat seperti garis AB. Nah, garis AB itu adalah berapa kali dari garis AC. Ya, jadi K ini adalah kelipatan. Jadi gini, kalau adik-adik bayangkan ini AB, kan jaraknya belum tentu sama dengan AC. Nah, berapa kalinya? Nah, itu segaris. Jika dibuat AB adalah berapa kali BC boleh? Boleh, nggak masalah. Atau BC berapa kali AC juga nggak masalah. Itu bebas. Hasil akhirnya sama aja. Nah, yang ditanya nilai P berapa? Oke. Nah, ini syarat segaris ya, gini. Tapi ini bebas ya, pokoknya garis apa sama dengan berapa kali garis yang mana, perbandingannya lah istilahnya nih. Untuk garis AB itu memiliki arti B min A ya, vektor titik B dikurangi vektor titik A. Nah, vektor titik B ini kan 1 min 2 1 dikurang 3 2 min 1. Ini hasilnya 1 kurangi 3 min 2, min 2 dikurang 2 ini min 4, 1 min ini tambah ya, jadi 2. Nah, ini vektor AB, min 2 min 4 2. Vektor garis AB. Berapa kali AC? Nah, AC kita hitung lagi. C min A ya. Jadi kalau AB B min A, AC C min A gitu ya. Ini vektor garis kalau diketahui titik. 7 P min 1 min 5, A-nya 3 2 min 1. Berarti ini 4, 7 kurang 3, P min 1 di min 2, P min 3, min 5, min kali min ini plus, min 5 tambah 1 min 4 ya. Nah, berarti nanti ini AC-nya 4, P min 3, min 4. Oke. Nah, cara kerjanya ini yang vektor X ya, ini saya vektor X, sumbu X, kita sama dengan kan. Jadi min 2 sama dengan K kali 4 gitu. Kok kenapa nggak milih yang ini kan X, Y, Z ya istilahnya, koordinatnya X, Y, Z. Kenapa nggak milih yang Y? Karena di Y ini ada huruf P yang akan kita cari. Jadi kita pilih yang nggak ada huruf P yang mau kita cari ya. Nah, kita ambil yang atas. Atau yang bawah sendiri yang sumbu Z juga boleh. Hasilnya sama aja. Jadi nilai K-nya ini min 2 bagi 4 ya. Kalau kali kan pindah dibagi. Min 2 dibagi 4 itu min setengah ya. Nah, ini K. Nah, sekarang kita ambil yang tengah. Kan udah dapat nilai K, kita nyari P, ambil yang tengah. Jadi min 4 adalah K P min 3. Min 4 K-nya min setengah, substitusi P min 3. Min 4 dibagi min setengah 8 ya, atau kali silang aja, 2 kali 4 8. Min bagi min positif, P min 3. Berarti P-nya adalah 8 tambah 3 11. Nah, ini jawabannya. Kita masuk soal berikutnya ya. Jadi di sini ada segitiga PQR di mana diketahui vektor P 158, vektor Q min 213, vektor R 350, PQ diwakili oleh vektor U, QR diwakili oleh
vektor V, maksudnya Toko ada penjelasan di video sebelumnya bahwa vektor garis itu bisa dimisalkan dengan sebuah vektor, ya, huruf U, V, W bebas, ya, biar mudah gitu, saya mempermudah aja. Lalu dia diminta berapa 2 kali mutlak U dan mutlak V. Mutlak ini artinya panjang vektor ya, atau besar vektor, panjang vektor, ya. Nanti ditanya. Oke, mulai. Kita cari dulu PQ ya. Nah, PQ itu Q min P ya. Min 2, 1, 3 dikurang 1, 5, 8. Min 2 di min 1, min 3, 1 min 5, min 4, 3 dikurang 8, min 5 ya. Ini diwakilkan sebagai vektor U. Nah, kita anggap nih U. Oke. Nah, kita cari lagi QR. QR itu R dikurang Q ya. Nah, R ini 350 dikurang Q. Q-nya min 213. Berarti hasilnya 3 tambah 25, ini 4, ini min 3. Ini diwakilkan oleh vektor V. Nah, kita lihat panjang vektor U. Nah, panjang vektor itu memiliki rumus akar, masing-masing sumbu koordinatnya kita kuadratkan ya. Nah, ini rumusnya besar vektor atau panjang vektor ya, sama aja. Berarti ini akar 9, 16, 25 ya, 5 dikuadrat, 4 kuadrat, 3 kuadrat. Akar 50 ini ya, akar 50. Nah, vektor V ini akar panjangnya ya, ini mutlak V, maaf. Nah, itu adalah akar 5 kuadrat, 4 kuadrat, min 3 di kuadrat. Berarti hasilnya berapa ini? 25, 16, 9 ya. Berarti ya akar 50 sama ini. Berarti hasil akhir ini adalah 2 dikali akar 50 dikali akar 50. Akar 50 kali akar 50 itu 50 ya, atau akar 2500. 2 kali 50 hasilnya 100. Nah, ini jawabannya. Jangan lupa dukung Koko ya dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya. Ini ada AB. Ini soal ketiga ya. AB adalah 2I tambah 4C. AC adalah 3I tambah C dikurang 2K. Jika AD adalah setengah AB, maka CD adalah, vektor CD adalah, kita lihat dulu ya. Ini hanya IJ, ini IJK. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok apa bedanya vektor 2 dimensi, 3 dimensi? 2 dimensi itu dia vektornya hanya IJ, nggak ada K-nya. Kalau ada K-nya itu 3 dimensi, artinya sumbu X, Y, Z ya. Nah, yang dibahas di vektor matematika ini ya ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, tergantung yang diketahui ya dari vektornya. Oke. Kalau dia hanya IJ, ya berarti dia 2 dimensi aja. Jadi dilihat dari semua yang diketahui vektornya ya. Kalau ada IJK, berarti udah pasti 3 dimensi. Nah, berarti ini AB itu adalah 2, 4, 0. K-nya kan nggak ada. Jadi kalau nggak ada itu kita tulisnya 0 ya. AC itu 3, 1, min 2. Nah, dia bilang AD adalah setengah AB. Berarti AD adalah setengah, ini AB-nya 2, 4, 0. Berarti AD adalah setengah kali 2 ini 1, setengah kali 4 2, setengah kali 0 0. Ya, dikali 1 1. Setengahnya kalikan masuk semua. Ini dapat AD. Nah, yang ditanya CD. Nah, CD adalah, nah, dalam sebuah vektor ya, ini kan tidak diberitahu CD ya, ini adanya AB, AC, AD kan gitu ya. Nah, CD itu bisa ditulis CA ditambah AD. Ya, logika kita vektor itu bersambung. Jadi kan CD itu misalnya CA tambah AD, jadi huruf A-nya nyambung. Nanti sisanya CD. Misalnya seperti itu. Jadi kalau kita buat gini, misalkan ini titik C, ini ada titik A, lalu di sini ada titik D, ya, berarti ini CD. Nah, vektor tuh harus berupa arah ini. Jadi kalau CA, AD, ini CD gitu. Nah, misal ada yang bertanya nih adik-adik, oh kalau aku mau ini titik B gimana? Misalkan CB ditambah BD, itu kan juga CD. Ya, benar. Dan CB ditambah BD itu CD, benar. Nah, CB ditambah BD. Tapi yang diketahui soal ini nggak ada BD ya.
Nah, BD nggak ada ini. Ya. CB ada CB? Nggak ada, adanya AC ya. Nggak ada juga, adanya AB. Nggak ada juga. Maka aku pakai CA. Loh, kok CA nggak ada? Adanya apa? AC. Ini kan mirip sudah. Bedanya hanya dibalik posisi. Nah, CA itu jika diketahui AC itu artinya min AC. Jadi vektor itu berupa arah. Jadi kalau arahnya dibalik, ya vektornya kasih tanda minus. Jadi saya berbalik arah. Jadi ini minus dari 3, 1, min 2. Berarti CA adalah min 3, min 1, 2. Oke, jadi vektor jika posisinya ditukar titiknya, berarti vektornya kali minus dikali negatif, berbalik arah. Berarti ini CA-nya dapat min 3, min 1, 2. Ditambah AD ini sudah ada nih, pas 1, 2, 0. Jadi kalau ada adik mau buat CB tambah BD, boleh. Tapi yang diketahui sesuaikan juga ya. Kalau memang nggak diketahui, nggak bisa dibuat ya kita ubah. Nah, aku pakai CA tambah AD, ternyata bisa. Ya, ini hasilnya adalah min 3 tambah 1, min 2, min 1 tambah 2, 1, 2 tambah 0, 2. Ini jawabannya. Kalau misalkan ditanya, berapa panjang CD, besar CD? Nah, besar CD misal ya tinggal adik-adik buat akar, min 2 dikuadrat. Misal ya, ini misal ditanya juga. Ini hanya tambahan. Ya, berarti ini akar 4 tambah 1 tambah 4, akar 9. Berarti jawabannya 3. Tapi yang diminta di soal ini ya, berapakah vektor CD? Nah, kalau ada ditanya vektor posisinya, berapakah vektor posisi CD? Ada kata vektor posisi, berarti nulisnya gini, min 2i plus J ya plus 2K. Jadi harus diberi IJK. Nah, jadi diposisikan IJK. Ini namanya vektor posisi seperti ini ya. Nah, ini adalah vektor posisi. Jadi tulisan IJK ini namanya vektor posisi ya. Tapi kalau ada adik hanya ditanya vektor CD hanya atau CD gini, ya kita terus gini. Sebenarnya sama aja kok ya. Kita masuk soal nomor 4 ya. Adik di sini ada besar vektor A 5, besar vektor B 6, besar vektor A plus B adalah akar 31. Ditanya besar A min B ya. Ini kalau ada soal seperti ini, kalau ada adik diketahui besar A, besar B, ditanya besar atau diketahui besar A plus B, rumusnya besar vektor A plus B itu akar besar A kuadrat ditambah besar B kuadrat ditambah 2 kali besar A besar B cos theta ya, sudut antara A dan B ya. Kalau ada dia udah mengikuti semua video penjelasan dari awal, harusnya paham lah, ini sudah ada semua ya. Jadi di sini ke latihan soal fokusnya. Nah, udah ya, ini rumusnya. Kalau tambah ya. Oke, sekarang kita isi. Ini akar, kalau ini juga ada akarnya. Akar 31 ini coret aja ya, seperti di kuadrat, ruas kiri kanan hilang langsung. Besar A di kuadrat berarti 5 kuadrat 6 kuadrat 2 kali 5 kali 6 cos theta sama dengan 31. 25 36 5 kali 6 30 kali 2 60 cos theta. 31 ini dijumlah 61 ya. Berarti 60 cos theta adalah 31 dikurang 61 min 30. Cos theta adalah min 30 dibagi 60. Berarti cos theta adalah minus setengah. Kalau ada adik ditanya berapakah sudutnya antara dua vektor A dan B, cos yang nilainya setengah itu 60 derajat. Tapi dia jika plus setengah atau 300 juga boleh. Tapi dalam belajar vektor, sudut maksimalnya adalah 180 ya. Jadi nggak bisa lebih dari 180. Vektor itu bicara mengenai suatu segitiga. Hubungan antara segitiga antara 3 titik ya. Jadi sudutnya 180. Jadi kalau ada min setengah, berarti tetanya adalah ambil yang kuadran 2. Cos kuadran 2 yang minus setengah itu 120 derajat ya. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau ada adik sekarang ditanya berapakah besar A min B? Nah, ini rumusnya adalah akar besar vektor A kuadrat ditambah besar B di kuadrat. Ini dikurang tapi ya, bedanya di sini aja. Ininya minus yang di sini. Nah, jika yang tadi ini positif semua.
Nah, jika ini A min B, ini tetap positif tambahnya, tapi ini kurang di minus ya. Itu rumusnya. Berarti ini akar 5 kuadrat, 6 kuadrat, 2 kali 5 kali 6 cos 120 ya kan tadi tetanya. Kalau adik-adik mau langsung cos theta itu min setengah juga boleh. Langsung min setengah gitu tapi. Ini berarti akar 25 tambah 36, ini kan berapa tadi? 60 dikali min setengah. Min kali min ini positif ya. Berarti ini akar 25 tambah 36 itu 61 tambah 30. Berarti ini akar 91 ya jawabannya. Oke. Kita masuk soal berikutnya ya Adik. Di sini ada vektor A, titik A 211, B 21 min 3, R 71 10. Nah, S ini terletak pada garis AB dengan AS dibanding SB adalah 3:1. Jadi maksudnya kalau kita gambar ini ada AB ya. Nah, S itu kita lihat posisinya 3:1 ya. Ini kan nilainya positif. Loh kok perbandingan tuh bisa minus? Misalnya 3:-1. Bisa. Itu artinya arah kebalik. Berbalik arah. Minus. Tapi kalau positif ini searah. Kalau kita 3 ini ke kanan, satunya ya ke kanan. Jadi kalau AS kita ambil ke kanan, berarti SB ya juga harus ke kanan. Berarti B ada di kanannya S. Kan positif dia. Nah, ini nilainya 3, ini 1. Maksudnya gitu. Nilai ini perbandingan nilai panjang garisnya ya, 3 sama 1. Ya, perbandingan vektor. Panjang vektornya boleh 3:1 ya. Nah, yang ditanyakan panjang vektor SR ya. Nah, ini yang pertanyaan soal. Berarti SR itu R min S. R-nya sudah ada. Nah, titik S belum tahu. Nah, kalau ada soal seperti ini, mau mencari titik S, ya, titik di tengah-tengah dua titik yang lain, istilahnya di antara ya, bukan tengah-tengah. Kalau tengah-tengah yang bisa persis di tengahnya ya. Jadi, ini rumusnya adalah, kalau ada udah lihat di video sebelumnya, 1 ini dikali A. Jadi seperti kali silang ya. Jadi 1 dikali A ditambah, jadi gini. Nah, yang 3 ini kita kali B. Ya, dibagi 1 tambah 3 total perbandingannya. Atau 4 nanti. Ya. Berarti nanti ini S adalah A ditambah 3B per 4. Ini vektor S-nya. Tadi A adalah 211 ditambah 3B langsung dikali 3 aja ya. B-nya ini 6, 3, min 9. Ya, jadi ini semua dikali 3. 6, 3, min 9. Oke, 3B. Dibagi 4. Berarti vektor S adalah 8, 4, min 8. Dibagi 4. Berarti masing-masing kita bagi 4 ini. Jadi 2, 1, min 2. Nah, ini koordinat daripada titik S. 2,1, min 2. Nah, kalau kita tanya SR, kita cari dulu R min S. Nah, ini R-nya 7, 1, 10 dikurang S-nya 2, 1, min 2. Maka SR adalah 7 dikurang 2 ini 5, 1 kurang 1 itu 0, 10 tambah 2, 12. Tambah ya karena min di min. Ini 5, 0, 12, ini adalah vektor SR. Berarti panjang vektor SR adalah akar. Nah, ini masing-masing di kuadrat. 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Akar 25, 0, ini 144. Akar 169. Berarti panjang vektor SR adalah 13. Oke. Kita masuk soal berikutnya ya. Jadi di sini ada vektor A M-1, min 2, M. Vektor B, min 2, M, M plus 1. Ini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, tentukan M agar A tegak lurus B ya. Ini tegak lurus. Untuk M-nya kurang dari 2. Jadi nanti kalau adik-adik dapat nilai M-nya ada 2 nilai, maka ambil yang kurang dari 2. Tentukan pula A cross B ya. Ini A cross B. Oke. Apa arti A tegak lurus B? Nah, ini ada syarat ya. A tegak lurus B itu A dot B itu nilainya 0. A dot B. Dot itu
kita udah lihat di video sebelumnya ya. Aku harap adik-adik sudah lihat semua video vektor ya yang aku buat. Itu semua ada penjelasannya. Ini M plus 1 ini sama dengan 0. Nah, dot itu adalah cara kerjanya atas kali atas ditambah tengah kali tengah ditambah bawah kali yang bawah. Jadi M-1 kali min 2 ditambah min 2 kali M ditambah M kali M plus 1. Nah ini dot ya, vektor dot vektor. Nah, berarti min 2 nya kalikan min 2M, min 1 kali min 2 ini plus 2, min 2M ini plus M kali M ini M kuadrat plus M. Oke, berarti ini M kuadrat. Nah di sini min 2M di min 2M, min 4M tambah M, min 3M plus 2 ya. Nah ini sama 0. Nah ini kita faktorkan. Berarti ini M plus 2 itu 2 sama 1 ini min tapi supaya min 3. Berarti M-nya 2 atau 1. Nah dia minta yang kurang dari 2. Jadi 2-nya nggak ikut ya, kurang soalnya. Kurang dari 2 itu berarti yang kita ambil yang M-nya 1. Berarti dengan kata lain ketika M-nya 1, maka vektor A ini adalah 1 dikurang 1, 0, min 2, 1. Nah vektor B ini min 2, 1, 1 tambah 1, 2. Oke. Buat apa kok nyari vektor A dan B? Ini pertanyaan kedua. Tentukan A cross B. Nah kalau yang ditanya M, udah selesai. Nilai M-nya 1. Kok yang 2 ini tidak memenuhi karena syaratnya minta kurang dari 2 ya. Ambil yang 1, M-nya 1. Kok kalau gak ada untuk ini gimana? Berarti ada 2 jawaban. Jadi ketika M-nya 1, ketika M-nya 2. Jadi nanti ini A cross B-nya juga ada 2 jawaban. Ya, kalau gak ada syarat ini loh. Ini semua memenuhi ya kalau gak ada syarat itu. Nah, A cross B. Nah, cara kerjanya ini kalau ada adik udah lihat video sebelumnya paham nih. Koko pakai cara yang IJK ya. Lalu ini IJ ya. Mirip seperti kalau ada adik udah belajar matrik, mungkin yang udah belajar matrik itu seperti determinan ordo 3x3 ya, yang aturan Sarus. Matrik ya. Nah, di sini vektor A 0 min 2 1. Ini 0 min 2. Jadi 0 min 2 1 ya. Ini urut. Ini diulangi ya. Jadi IJ-nya ini diulang ya, berulang. Lalu vektor B min 2 1 2. Ini min 2 1. Nah, nanti ini ngali gini. Ya, dikali serong kanan dulu. Ini dikalikan. Jadi min 2 kali 2 min 4 I. Nah, gitu. Min 4 I ditambah 1 kali min 2 min 2 J. Nah, ini langsung aja. Min 2 J. 0 kali 1 0 K. Ya, ditambah 0 K aja ya. Supaya lebih jelas ditulis aja. Dikurang. Sebenarnya 0 K gak usah ditulis ya, karena 0. Nah, dikurangnya sekarang yang serong ke kiri gini. Yang ke arah kiri gini. Serong ke kiri bawah gini. Nah, jadi min 2 kali min 2 4K ya. Ditambah 1 kali 1 I. Ya, 1 kali 1 1 I ya berarti. Ditambah 0 kali 2 0 J berarti. Ya, 0 J. Gini aja kasih gini. Nah. Oke. Nah, sekarang yang vektor hurufnya sama kita jumlah. Ini I ya. Min 4 ini kalau dikali masuk min 1 dia. Jadi hasilnya ini min 4 di min 1 berapa? Min 5I. Ya. Lalu yang J min 2 dikurang 0. Min 2J. Yang K 0 dikurangi 4. Ini kan ini istilahnya dikali masuk satu-satu ya. Jadi dia min 4, min 1, min 0 gitu ya. Berarti 0 di min 4 berarti min 4K. Nah, ini jawabannya. Atau ini hapus saja. Nah, ini A cross B. Nah, biasanya metode cross ini dibuat untuk mencari luasan suatu area bidang. Misalkan segitiga, jajaran genjang, gitu-gitu juga bisa. Segi 4 ya. Metodenya menggunakan cross. Ya, tapi dibuat panjang besarnya. Itu ada di video sebelumnya, ada penjelasan juga untuk yang luas, mencari luas. Oke. Ini cross, ini dot ya. Cara dot itu
atas kali atas tambah tengah kali tengah tambah bawah kali bawah ya. Ini sebenarnya metode cross tuh ada yang dikali-kali gitu ya, kali pelangi. Misalnya 0i min 2j tambah k dikali min 2i tambah j tambah 2k. Cuma dia itu ada syaratnya. Jika i kali j hasilnya vektor k. Tapi menurutku agak ribet dikit lah. Lebih baik pakai cara yang aturan seharus. Itu karena di situ ada syarat-syaratnya. Kalau i kali j hasilnya vektor k. J kali k vektor i gitu-gitu. Ya, kalau cross ya. Makanya pakai yang seharus. Ini determinan ordo 3x3 untuk metode matrik kalau adik-adik sudah belajar matrik ya. Bagi yang belum join jangan lupa ya klik join di bawah. Dengan join member adik-adik bisa nonton video secara lengkap. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya. Adik-adik di sini ada vektor A P min 3 0 1 min P, vektor B 1 2 P min 3. Diketahui proyeksi skalar B pada A adalah akar 10. Ditanya tentukan nilai P. Dan ada dua pertanyaan ya, untuk nilai P bilangan bulat tentukan proyeksi A pada B. Nah ini adik-adik kan diberitahu proyeksi skalar. Proyeksi skalar itu nama lainnya panjang proyeksi. Nah panjang proyeksi itu rumusnya jika B pada A adalah B dot A dibagi besar A. Nah ini rumus proyeksi skalar. Jika A pada B, A dot B per besar B ya. Nah ini diketahui akar 10 sama dengan akar 10. Kita cari dulu aja, nanti sama dengannya langsung aja. Ini B adalah 1, 2P min 3 dot, ini dot ya, P min 3, 0, 1 min P. Dibagi besar A itu akar, masing-masing di kuadrat ya. Jadi P min 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 min P di kuadrat. Nah ini sama dengan akar 10. Nah dot itu atas kali atas tambah, tadi di soal sebelumnya sudah ada ya, kita kalikan langsung 1 dikali P min 3 ditambah 2P kali 0 ya 0 ya, langsung 0 aja, ditambah min 3 dikali 1 min P dibagi akar P kuadrat min 6P plus 9. Ini langsung dijabarkan ya, dijabarkan, ditambah 0 bisa nih, tambah 1 kuadrat 1 min 2P ditambah P kuadrat. Mungkin ada-adik ada yang bertanya, kok bisa P min 3 di kuadrat ini? Ya adik-adik kalikan aja, P min 3 dikali P min 3, lalu kali pelangi itu yang kali. Nanti hasil akhirnya ini. Oke. Ini yang atas nih P min 3 kan kali 1 ya, tambah 0. Nah ini kalikan min 3 kali min P itu plus 3P dibagi akar P kuadrat tambah P kuadrat 2P kuadrat min 6 di min 2 min 8P 9 tambah 1 10. P tambah 3P itu 4P, min 3 di min 3 itu min 6 ya. Ini tulis dulu ya. Nah ini kalau ada adik kali silang ya, karena sampai dengan ini ada pecahan ya, kan pembagian pindah ruas dikali. Jadi 4P min 6 sama dengan akar 10 dikali akar 2P kuadrat min 8P plus 10. Akar kali akar tuh dalamnya dikalikan ya. Jadi 20P kuadrat min 10 8 80P plus 10 10 100. Jadi akarnya nggak hilang ya adik-adik. Kalikan dalamnya aja, dalamnya dikalikan. Ini 4P min 6. Nah sekarang akarnya dipindah ruas atau lebih baik di kuadrat langsung aja ya, tapi kedua ruas. Jadi 4P min 6 di kuadrat sama dengan ini hilang akarnya. Jadi ini maksudnya di kuadrat kedua ruas. 20P kuadrat min 80P plus 100. Ini jika di kuadrat 4P di kuadrat 16P kuadrat min 2 kali 48 kali 6 48P plus min 6 di 36. 20P kuadrat min 80P plus 100. Nah ini pindah ruas kanan aja ya, 0, 20 kurangi 16, 4P kuadrat, min 80 ditambah 48 ya, min 32P, 100 kurangi 36, 64. Ini dibagi 4 semua, supaya lebih mudah ngitungnya ya, dibagi 4. 0, P kuadrat min 8P plus berapa? 16. Ini kalau difaktor, P min 4, P min 4 ya. Ya kan? Oke. Berarti hasilnya P-nya 4. Ini hanya ada satu jawaban ya, P-nya 4. Berarti sebenarnya yang B ini nilai P bilangan bulat, untuk nilai P bilangan bulat ya
Kan cuma ada satu jawaban, maksudnya gini, kalau ada 2 jawaban misalnya ini 4, yang satunya 1/4, yang diambil 4 ya untuk yang jawaban B nanti. Tapi kan cuma ada satu, ini sama nilainya P-nya 4. Oke. Jadi dapat ya, yang A udah kejawab, kita mulai jawab B. Nah, kita masuk ke pertanyaan B ya, proyeksi A pada B. Loh kok ini proyeksi maksudnya proyeksi skalar atau panjang proyeksi? Bukan, ini proyeksi vektor. Kalau nggak ada keterangan skalar atau panjang, yang dimaksud soal itu yang proyeksi vektor. Proyeksi vektor A pada B. Ini memiliki rumus A dot B dibagi besar B di kuadrat dikali vektor B ya. Ini rumusnya proyeksi vektor ya, proyeksi vektor. A pada B berarti A dot B per besar B kuadrat kali B. Kok jika B pada A, B dot A dibagi besar A kuadrat kali vektor A. Jadi jangan sampai kebalik ya, jadi A pada B, B pada A itu beda rumusnya ya. Nah, sekarang ini P-nya udah tahu 4, kita masukkan dulu. 4 kurangi 3 1, 0. 1 dikurangi 4 min 3 ya. Jadi disubstitusi kan dapat P-nya 4, masukkan. Ini 1, 2 kali 4 8. Ini min 3. Oke. Ini vektor A, vektor B. Oke. Berarti kita cari ini A dot B berarti 1 0 min 3 dot B-nya 1 8 min 3 dibagi akar kan besar B di kuadrat dulu. 1 kuadrat 8 kuadrat min 3 di kuadrat. Tapi di kuadrat lagi ya. Kan besar B di kuadrat ya. Lalu kali vektor B 1 8 min 3. Ini kalikan dulu dot 1 kali 1 1 ditambah 0 kali 8 0 min 3 kali min 3 9 dibagi akar jika di kuadrat hilang ya sebenarnya akarnya ini. Berarti tinggal 1 tambah 64 tambah 9. Ya, dikali 1 8 min 3. 1 tambah 9 ini 10 per 74 ini ya. Dikali 1 8 min 3. Nah, ini 10 bagi 74 mungkin kalau mau dikecilin boleh ya, dibagi 2 semua. 5 per 37 dikali 1 8 min 3. Nah, ini hasilnya kalikan 1 kali 5 per 37 8 kali 5 per 37 berarti 40 per 37 min 3 kali 5 ini min 15 per 37. Nah, kita nulisnya tapi nggak boleh seperti ini ya. Kalau proyeksi vektor bentuknya harus IJK, dibuat seperti vektor posisi. Jadi hasil akhir 5 per 37I ditambah 40 per 37C min 15 per 37K. Nah, ini jawabannya. Ya, ini hasil akhirnya ya. Jadi kalau proyeksi vektor adik-adik bentuknya vektor, vektor posisi. Tapi kalau proyeksi skalar itu nilai. Bedanya itu karena skalar, bentuknya nilai, bukan vektor. Kalau proyeksi vektor bentuknya vektor. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat ya buat kalian semua di sekolah.